Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di One Edu Channel. Di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan materi tentang suhu dan kalor. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perpindahan kalor. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya untuk mengklik tombol like dan subscribe pada video berikut ini. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor secara umum kita bedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Apa itu ketiganya? Akan kita bahas pada video berikut ini. Konduksi artinya adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel tersebut. Jadi, pada konduksi, yang berpindah adalah energi kalor. Perhatikan pada gambar berikut. Energi kalor dapat berpindah karena adanya getaran-getaran yang cukup besar akibat ujung logam yang dipanaskan akan bergetar lebih cepat hingga ke ujung logam yang kita pegang. Hal ini akan berlangsung selama proses pembakaran. Contoh dari konduksi adalah yang pertama, benda yang terbuat dari logam akan terasa panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya adalah ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Contoh kedua adalah knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Dan contoh yang ketiga adalah batang sendok logam menjadi panas saat dicelupkan ke dalam air panas. Pada konduksi, ada yang disebut dengan istilah konduktor dan isolator. Pengertian dari konduktor, konduktor adalah penghantar kalor yang baik. Contohnya, besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium atau semua jenis logam. Contohnya, besi, kuningan, baja, dan tembaga. Sedangkan pengantar kalor yang kurang baik yang disebut dengan isolator. Contoh benda-benda isolator adalah kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik atau jenis yang bukan terbuat dari logam. Contohnya, kayu, kertas, kaca, dan plastik. Konveksi. Pengertian konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis, dan konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Proses konveksi di sini adalah air yang dapat mendidih ketika dipanaskan. Partikel-partikel air yang berasal dari dasar kemudian akan naik ke atas permukaan, dan partikel yang di atas yang suhunya dingin, dia akan turun ke permukaan dasar dari wadah panci tersebut. Contoh untuk konveksi adalah gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan. Contoh kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya pada saat direbus atau dipanaskan. Dan contoh ketiga, terjadinya angin darat dan angin laut. Contoh keempat, gerakan balon udara. Contoh kelima adalah asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Contoh yang akan kita ambil, yang pertama adalah proses terjadinya angin laut. Angin laut terjadi pada saat siang hari. Proses terbentuknya angin laut yaitu pada siang hari, wilayah daratan mempunyai kemampuan menyerap suhu atau kalor dari matahari lebih cepat. Kondisi sebaliknya terjadi di lautan. Proses penyerapan panas atau kalor berlangsung lebih lambat. Kondisi ini membuat suhu di daratan
lebih cepat panas daripada wilayah lautan. Akibatnya, udara di atas daratan akan bergerak naik, kemudian udara dingin dari lautan akan menggantikannya. Sehingga terjadilah aliran udara dari wilayah lautan ke daratan yang disebut dengan angin laut. Untuk angin darat terjadi pada saat malam hari. Proses terjadinya yaitu udara panas di atas laut bergerak naik, lalu tempatnya digantikan oleh udara yang lebih dingin dari daratan. Sehingga terjadi gerakan konvektif yang menyebabkan udara dingin dari daratan bergerak menggantikan udara yang naik di lautan. Nah, aliran udara yang bergerak dari daratan ke lautan ini yang kemudian dikenal sebagai angin darat. Arah angin darat menuju ke laut ini banyak dimanfaatkan oleh nelayan untuk berangkat berlayar mencari ikan di laut. Waktu terjadinya angin darat ini adalah pada tengah malam dan dini hari. Contoh berikutnya yaitu sistem pendingin mobil atau radiator. Pembuatan cerobong asap yang dibuat membumbung tinggi, sehingga asap dari bawah dapat bergerak hingga keluar dari cerobong asap tersebut. Contoh berikutnya adalah lemari es. Pada freezer diletakkan di atas. Udara yang lembab akan turun dari atas lemari es hingga menuju ke dasar lemari es, sehingga semua permukaan es akan lebih dingin. Itulah mengapa sebabnya pada freezer diletakkan pada bagian atas, agar udara lembab dapat turun hingga ke bawah. Perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Radiasi artinya adalah perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai dengan cahaya. Contohnya seperti gambar sebelah kanan. Cahaya matahari dapat masuk ke permukaan bumi. Cahaya matahari yang cukup jauh dapat kita rasakan panasnya hingga ke bumi, meskipun dia melewati ruang yang tanpa udara atau ruangan hampa udara. Contoh dari radiasi matahari, yang pertama adalah sinar matahari sampai ke bumi. Petani mengeringkan padi dengan sinar matahari. Contoh ketiga adalah udara terasa panas ketika membakar sampah. Yang keempat, rasa panas di dekat api unggun. Contoh yang kelima, dinding rumah terasa hangat karena sinar matahari di siang hari. Contoh keenam, pakaian yang kering ketika dijemur, udara terasa panas saat berada di dekat kompor yang menyala. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari, di sini kita lihat ada sebuah panci, bagian atasnya, bagian tutupnya, pegangan tutupnya diberi bahan yang tidak mudah menyerap panas atau isolator. Kemudian bagian pancinya yang dapat mengantar panas. Berikutnya adalah termos. Termos air panas bertahan lebih lama ketika diberikan air panas. Kemudian pada setrikaan, bagian alasnya terbuat dari bahan konduktor dan bagian pegangan setrika terbuat dari bahan isolator.